Oke, sekarang kita coba ulik isi di dalam Mi Fit-nya. Nah, untuk masuk ke dalam menu Mi Band-nya ini kita masuknya gini. Ini kan tampilan utama di Mi Fit. Terus kita ke Profile. Nah, di sini ada nama band kita, Mi Smart Band 5. Kita masukkan. Nah, di sini. Nah, untuk paling atas ini ada tulisan Store. Ini untuk mengganti watch face kita, teman-teman. Ini kita bisa pilih tergantung selera teman-teman seperti apa ya. Kita cobain ya. Nah, ini simple nih kayaknya nih. Nah, ini kita pilih, kita sync ke watch face. Nah, lihat kan di tampilannya itu berubah. Nah, sukses. Tuh kan langsung berubah. Oke, gampang kan? Kita langsung pindah ke berikutnya ya. Nah, sekarang ada fitur lain, ada unlock screen. Ini untuk kalau misalnya kita tadi nge-lock screen di sini, tadi kan di sini. Nah, di more ini ada fitur. Nah, di sini ada lock screen kan. Nah, buat unlocknya bisa dari sini. Terus, nah ada incoming call-nya ini kita bisa tinggal aktifkan kalau teman-teman mau dapetin notifikasi kalau ada yang telepon, terus handphonenya masih agak jauh tapi masih terkoneksi dengan Bluetooth. Nanti dia akan geter Mi Band ini. Tapi kalau udah putus Bluetooth-nya ya nggak dapet informasinya. Oke, terus ada event reminder. Nah, ini tadi teman-teman bisa bikin reminder di sini dari aplikasi Mi Fit-nya sendiri. Langsung masukkan remindernya seperti apa, pengingatnya. Ini bagus sih, ini personal assistant banget karena buat orang-orang yang cukup banyak yang dikerjain kayak saya ini bisa membantu banget untuk ngingetin biar nggak lupa. Karena apa namanya, kalau misalnya kita pindah-pindah aplikasi itu kan agak ribet ya. Nah, ini semuanya bisa dikerjakan langsung di Mi Fit. Ini enak sih, ini bagus, saya suka sih. Ini yang nggak ada di Honor Band 5. Nah, ini ada alarm. Terus ada apps alert. Nah, apps alert ini adalah notifikasi teman-teman. Jadi jangan keliru ya. Atau jangan bingung untuk nyari notifikasinya di mana. Ternyata ada di sini, namanya apps alert. Nah, saya tinggal sini nih, alertnya mau dinyalain atau enggak. Nih, tinggal nyalain aja semuanya. Only receive when the screen off, nyalain aja semuanya. Oke, terus ada idle alert. Nah, ini buat kita kalau misalnya keseringan duduk, kelamaan kerja, nanti dia akan ngingetin kalau kita harus gerak lah, jangan duduk terus. Nah, dia akan ngingetin setiap 1 jam sekali kalau jam tangan kita ini nggak aktif. Jadi kalau seandainya sensornya itu nggak nangkep gerakan kita selama 1 jam, nanti dia akan mengingatkan kalau kita itu butuh gerak. Terus kita masuk ke dalam lagi, idle alert. Nah, ini ada incoming SMS. Nah, SMS karena sekarang juga jarang dipakai juga, saya matikan aja. Terus ada goal notification. Nah, ini untuk notifikasi kalau kita udah mencapai goal kita harian. Tadi sudah bikin goals saya 10.000 langkah per hari. Nah, kalau udah mencapai 10.000 langkah nanti akan ada notifikasi. Ini kayak rewards lah. Oke, saya nyalakan. Terus nah, ini ada find band. Nah, kalau ini keselip di bangku atau di manapun, ini kita bisa pakai aplikasi Mi Fit untuk nyari band kita di mana. Nah, tapi dia cuma getar, nggak ada musik apapun. Ya, kalau ditaruhnya di meja atau di benda padat yang bisa mantulin bunyi sih bagus ya. Tapi kalau keselip di kasur, di sofa, atau di jok mobil itu agak susah ya nyarinya karena getarannya pun nggak kuat. Terus kita cari lagi, ini ada discoverable, ada activity heart rate sharing. Nah, ini untuk sharing data kesehatan kita. Jadi kalau kita punya aplikasi lain atau smart band lain seperti ini, dia akan sharing. Ini kita matikan aja. Terus ini untuk leave wrist to view info ini all day. Jadi kalau untuk lihat ini kita tinggal sensor untuk aktifinnya lah. Pindah ke sini, masukin ke sini nih. Untuk settingnya di sini, teman-teman, di leave wrist to view info. Nah, ini yang menarik nih, band location. Karena saya kan kidal ya. Jadi karena saya pakainya selalu di tangan kanan, saya pindahin ke sini, ke pergelangan tangan yang di sisi kanan. Kalau teman-teman pakainya biasa di tangan kiri, ya pilihnya yang ini. Ini cuma untuk menampilkan cara bacanya aja sih, dan pengoperasiannya dia lebih tahu pengoperasian kita lebih aktifnya di mana, di tangan kanan atau di tangan kiri. Terus kita ke language. Nah, ini tadi baru ada 3 bahasa. Ada bahasa Mandarin dengan bahasa Inggris. Sayangnya belum ada bahasa Indonesia. Terus berikutnya ada heart rate monitoring. Nah, ini untuk mengaktifkan heart rate kita. Dia akan mendeteksi heart rate kita setiap 30 menit. Teman-teman bisa ngubah sendiri. Kalau misalnya lagi olahraga, bagusnya dipercepat ya, sekitar 1 atau 5 menit. Tapi kalau pekerjaan harian ya 30 menit cukup. Karena semakin sering dia mendeteksi, semakin boros juga baterainya.
Nah, ini ada night mode, dia akan menaikkan tingkat kecerahan layarnya kalau sudah semakin sore. Dia akan menghitungnya ketika dari jam di handphone, ketika udah mulai masuk jam 5 atau jam 6 sore, dia akan otomatis pelan-pelan akan lebih terang layarnya. Tadi kan sudah ada Find Device, jadi kalau ini keselip, kita bisa nyari Smart Band ini dari sini, dari aplikasi Mi Fit. Nah, ini sebaliknya. Kalau handphone kita yang keselip, kita bisa nyari handphone kita dari sini. Nah, ini kita bisa pilih ringtone-nya, ada ringtone atau default yang ada dari Mi Fit. Nah, kita cobain ya. Masuk ke setting, masuk ke more. Nah, tulisannya nih teman-teman, ada Find Device. Nah, di sini baru kita pencet. Oke ya, cukup lantang suaranya, tergantung ininya juga, tergantung settingan handphonenya juga. Jadi kalau nyari handphone lebih gampang dibandingkan nyari device, karena ini nggak ada musiknya atau nggak ada ringtone-nya. Terus display setting, nah ini kita mau apa nih? Kita mau tampilnya apa nih di sini? Tadi kan cukup banyak ya. Ini ada band display, ada status, ada PAI, ada heart rate, ada notifikasi, ada stress, ada breathing. Nah, kalau kita nggak mau kebanyakan fitur yang muncul di sini, kita bisa ubah di sini. Misalnya contohnya saya pengen ngilangin PAI. Nah, saya pindahin, saya sembunyiin di sini ya. Terus saya save. Nah, kita coba status, mana tadi? Display. Status, heart rate, notifikasi, stress, tuh kan PAI-nya hilang. PAI-nya udah pindah, karena saya kan sembunyiin. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak harus semuanya muncul di di Mi Band 5 ini, biar nggak keramaian juga isinya, kan jadi lebih cepat untuk mengakses fitur yang kita butuhkan saja. Nah, satu lagi kalau buat cewek nih, buat teman-teman yang cewek yang lagi nonton, ini ada fitur untuk cycles. Ini untuk ngitung siklus mens kalian. Terus ada workout setting. Nah, tadi kan saya bilang ada 11 activity yang tampil di Mi Band 5 ya. Ini ada workoutnya, ada 11 workout yang ada di sini. Nah, kalau teman-teman juga sama, kalau nggak mau semuanya muncul, bisa dihilangin atau bisa disembunyiin di sini. Nah, terus vibration. Nah, ini dia akan vibration untuk semuanya. Terus, nah ini lab. Nah, ini dia fitur barunya dari Mi Band 5 ini adalah lab. Di sini teman-teman bisa pakai untuk menjadikan Mi Band ini buat trigger, buat moto dari handphone. Kita nyalakan dulu ya, kita coba nanti. Kita pairing dulu. Oke, sudah pairing ya. Nah, sekarang kita cobain. Caranya adalah kita aktifkan dulu nih aplikasi foto. Oke, ini kan udah nyala ya. Oke. Kita cek dari sini. Kita masuk ke more, terus kamera. Di sini ada muncul tulisan kamera, teman-teman. Kalau kelihatan ada tulisan kamera, nah tinggal pencet. Nah, kan? Nah, coba kita foto, kita coba selfie ya. Nah, masuk kamera. Oh, kan? Oke ya. Ini langkah ini sebenarnya nggak sesimpel Honor Band 5 ya. Kalau Honor Band 5 itu ketika kita saya copot dulu ya biar gampang. Ini kan menu ya. Ketika kita nyalakan apps-nya, tuh, dia akan langsung otomatis berubah ke trigger foto. Tinggal pencet. Di selfie. Oke, lebih cepat kan? Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, ini adalah pairing restriction, ada learn more, ada help, check for update. Tadi kan sudah download firmware terbaru ya, jadi sudah settingan terbarunya. Oke teman-teman, itu dia unboxing dari Xiaomi Mi Band 5. Ya, kesimpulannya banyak hal baru yang saya lihat di sini ya, yang cukup menggoda saya untuk pindah nih dari Huawei Honor Band 5 ke Xiaomi Band 5 ini. Salah satunya adalah fitur remindernya, karena buat saya berguna banget untuk ngingetin kalau apa saja yang harus saya lakukan di hari itu. Terus ada fitur stress seperti ini,
Nah, ada juga fitur breathing. Ini juga cukup bantu kalau misalnya saya lagi pusing banget tuh, pengen lebih tenang, bisa nyalakan fitur itu. Ada juga fitur apa tadi? Satu lagi tuh fitur kamera trigger untuk untuk jadikan smartband ini trigger buat motret dari handphone. Nah, cuma sayangnya kita harus masuk ke more terus baru pencet kamera. Beda sama Honor Band 5 yang langsung masuk dari tampilan utamanya. Di Smartband Mi Band 5 ini belum ada SPO2. Nah, saya juga nggak tahu nih ini apakah memang tidak ada atau memang belum dimasukkan ke sini. Kira-kira saya bakal migrasi nggak ya ke Mi Band 5 ini? Cukup tergoda sih, sekitar 80% saya kepikiran untuk pindah ke Mi Band 5 ini setelah pakai Huawei Honor Band 5. Tapi nanti kita lihat lebih lanjut kalau setelah saya pakai untuk olahraga ya. Saya mau nyobain ini untuk lari, untuk sepedahan, untuk renang seperti yang saya lakukan di Honor Band 5. Nanti kita lihat apakah cara menghitungnya cukup bagus, apakah cukup detail juga seperti yang selama ini saya rasakan di Honor Band 5. Kalau memang seperti itu, bisa jadi pilihan. Ya, oke. Terima kasih sudah nonton teman-teman dan sampai ketemu di video berikutnya.